Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak didik kami yang baru bergabung, diharapkan untuk mengaktifkan videonya. Ada respon? Belum, suaranya enggak. Oh, ada. Ulang lagi, ulang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pelajaran IPA kita pada hari ini. Oke, langsung saja ya untuk anak didik kami kelas 9C dan 9D ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sudah sampai di sudut deklinasi dan inklinasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, jadi Jadi yang pertama kali itu ada namanya percobaan Ørsted ya, pada tahun 1820 ya. Nah, jadi apa itu isinya kan begitu kan. Nah, jadi pada saat kawat tidak dialiri arus listrik kan begitu kan, atau I ya, I sama dengan 0 kan gitu kan. Kuat arus listrik I simbolnya ya sama dengan 0. Jarum kompas tidak menyimpang ya, jarum kompas tidak menyimpang. Nah, kemudian pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, nah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Nah, jadi ketika kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan ya. Nah, pada saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, nah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Nah, jadi kesimpulannya kan begitu kan, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik itu terdapat apa? Medan magnet. Nah, itulah yang membuat jarum kompasnya itu menyimpang kan begitu kan. Nah, jadi arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, garis-garis gaya magnetik di sekitar penghantar lurus. Nah, jadi ada hubungan antara medan magnet ya, kemudian arus listrik. Nah, jadi ada hubungannya kan begitu kan. Nah, jadi medan magnet itu dia ini misalkan kita simbolkan dia dengan B ya, B. Nah, B. Nah, jadi arah medan magnet itu dia misalkan B, ini B ya. Nah, jadi
Ini dia dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan ya. Jadi kalau misalkan arah arus listriknya ke atas, maka arah medan magnetnya kemana? Arah medan magnetnya ke keempat jari ini kan begitu kan. Nah ini berarti B. Nah ini B lah. B ini adalah apa? Arah medan magnet kan begitu. Nah sementara yang ke atas ini adalah arah arus listrik. Nah jadi dia seperti ini. Nah ini arah medan magnetnya, sehingga membuat yang namanya itu jarum kompasnya menyimpang kan begitu kan. Nah kalau misalkan dia arahnya ke bawah, misalkan penghantarnya dia arahnya ke bawah, nah maka nanti arah medan magnetnya dia berlawanan ya, berarti kalau misalkan ini kemari, berarti ini nanti arah medan magnetnya yaitu kemari kan begitu kan. Nah coba kita lihat ya gambarnya ya. Oh ini dia kalau misalkan seperti ini, maka dia arah medan magnetnya di sini ya. Nah kalau misalkan dia ini, nah berarti seperti ini ya. Nah jadi mengikuti kaidah tangan kanan ya, ikuti kaidah tangan kanan. Kalau misalkan dia arah arus listrik ke atas, maka arah medan magnetnya yaitu di posisi B ya, di posisi B, atau artinya arah keempat jari ya, arah keempat jari. Nah begitulah kalau misalkan dia ke bawah, berarti dia ke mana? Nah misalkan dia ke bawah, posisi tangan jempolnya, berarti arah medan magnetnya dia ke belakang kan begitu kan. Nah jadi dia berlawanan ya, berlawanan sesuai dengan arah arusnya ya. Oke. Selanjutnya garis-garis gaya magnetik pada kumparan berarus. Nah jadi kalau misalkan ada kumparan, nah kumparan itu misalkan dia kumparan itu adalah seperti misalkan besi ya, besi kemudian dililitkan tembaga. Nah itu namanya kumparan ya, kumparan. Nah jadi di situ ada namanya garis-garis gaya magnetik ya, garis-garis gaya magnetik pada kumparan berarus. Nah jadi di situ nanti garis-garis gaya magnetik yang ditunjukkan oleh serbuk-serbuk besi. Nah jadi dia seperti inilah gambarnya. Untuk kalau misalkan nanti ada kumparan ya yang dialiri arus listrik. Nah jadi dia arah garis gayanya dia seperti ini ya, garis gayanya dia seperti ini ya. Nah jadi dia membentuk pola-pola ya, membentuk pola-pola serbuk-serbuk besi kan begitu kan. Nah jadi seperti itu dia. Oke ya. Nah jadi apa katanya di sini? Garis-garis gaya magnetik sebuah kumparan persis sebuah magnet batang ya. Jadi garis-garis gaya magnetik sebuah kumparan ya, garis-garis gaya magnet sebuah kumparan persis sebuah magnet batang. Nah jadi kalau misalkan ini kumparan kan begitu kan. Nah kemudian di sini ada arus listrik kan begitu kan, arus listrik. Nah arus listrik misalkan dia dialiri pada kumparan kan begitu kan. Nah jadi ada di sini namanya N. N ini adalah arah kutub utara. Nah jadi arah kutub utara
ketika misalkan ini dia kumparannya dialiri listrik, maka dia akan menjadi sebuah batang magnet ya. Dia akan menjadi sebuah batang magnet di mana arah arusnya itu dia seperti ini. Nah, ini kan tangan kanan. Nah, dia akan seperti ini arah arusnya. Nah, jadi dia jadi yang AN ini adalah kutub utara, yang S adalah kutub selatan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan pada kumparan berarus ya. Jadi dia N-nya sebagai kutub utara, sedangkan S-nya adalah sebagai kutub selatan ya. Nah, jadi arah arusnya dia seperti tangan kanan ini ya. Nah, seperti ini kan ada tanda panahnya, ya kan? Nah, ada tanda panahnya di sini. Maka di sini yang di atas adalah kutub utara, sedangkan yang di bawah adalah kutub selatan ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, coba. Nah, di sini dia ada namanya elektromagnet ya. Nah, apa pengertian elektromagnet? Nah, elektromagnet yaitu jika ke dalam kumparan arus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Nah, jadi jika ke dalam kumparan berarus ya diberi inti besi. Nah, jadi kan kumparan tadi kan yang dia terdiri dari tembaga-tembaga kan begitu kan, yang dililitkan kan begitu kan. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita taruh besi ya, kita taruh besi ke dalamnya kan begitu kan. Nah, jadi pengaruh kemagnetannya menjadi lebih besar. Nah, jadi sehingga sifat magnetnya tentu lebih besar kan begitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan elektromagnet ya. Kumparan dengan inti besi. Nah, kumparan dan inti besi. Nah, itulah yang disebut dengan elektromagnet ya, elektromagnet. Nah, elektromagnet itu yaitu sebuah kumparan dan inti besi lunak ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor. Nah, jadi magnet itu dia besarnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di antaranya yaitu kuat arus yang mengalir pada kumparan. Jadi semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar medan magnetnya ya. Nah, jadi semakin besar arus mengalir pada kumparan, maka semakin besarlah medan magnetnya. Nah, kemudian jumlah lilitan kumparan. Nah, jadi kalau misalkan jumlah lilitannya itu berpengaruh terhadap besar medan magnetnya ya. Jadi semakin banyak jumlah kumparannya, maka semakin besarlah medan magnetnya kan begitu kan. Nah, jadi seperti contoh kalau kumparan itu pernah kita lihat di lampu ya. Di lampu itu kan ada tembaga-tembaga yang dia dililitkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Nah, jadi bahan inti yang dimasukkan pada kumparan itu juga memperbesar ya, memperbesar apa? Medan magnet ya. Nah, jadi bahan inti tadi maksudnya besi misalkan. Besi kita masukkan ke ini, maka dia akan memperbesar medan magnet ya, medan magnet daripada kumparan tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada namanya penggunaan elektromagnetik. Nah, jadi apa saja kegunaan elektromagnetik kan begitu kan. Nah, yang pertama yaitu untuk mengangkat benda-benda dari besi ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini magnet kan begitu kan. Jadi benda-benda ini diangkat menggunakan apa? Menggunakan ya magnet kan begitu kan. Misalkan besi seperti ini, maka ini diangkat menggunakan
magnet ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti di sini dia misalkan sebuah kumparan kan misalkan begitu kan yang dialiri listrik. Nah, maka semakin besar gaya magnetnya itu apabila arus listrik yang dialirkan semakin besar kan begitu kan. Tapi biasanya kalau untuk yang ini alat ini ya itu dia bukan ini dia magnet ya ini magnet yang dialiri listrik biasanya ya. Nah, jadi ini dia seperti itu ya. Nah, jadi semakin besar arus listrik yang di apa namanya? Yang diberikan, maka nanti semakin besar gaya magnetnya. Jadi semakin besar gaya tarik magnet ini terhadap besi tersebut. Kan begitu? Nah, oke. Kemudian bel listrik. Nah, jadi bel listrik itu dia kan apa namanya? Rangkaiannya seperti ini ya. Nah, di sini ada baterai, ada saklar tekan ya. Kemudian ada jangkar besi lunak kan begitu kan. Kemudian di sini ada pemukul kan begitu kan. Nah, di sini ada elektromagnet. Nah, jadi ketika kita tekan saklar ada interruptor kan begitu. Nah, jadi ketika kita tekan saklar, maka nanti otomatis arus listrik dari baterai ini kan mengalir sehingga mengaliri magnet kan begitu kan, mengaliri magnet. Nah, kemudian di sini ada juga magnet. Nah, jadi ini magnet. Nah, jadi ketika dialiri listrik ini kan bersifat magnet jadinya, ya kan? Ini bersifat magnet. Kemudian yang ini juga bersifat magnet. Nah, jadi ketika mereka bersifat magnet, nah maka ini akan saling mendekat kan begitu kan. Nah, jadi besinya ini tadi ini kan besi kan. Nah, ini akan bersifat magnet kan begitu kan. Nah, jadi ketika mereka bersifat magnet maka ini saling mendekat. Nah, ini ketika ini mendekat, nah maka ini akan ikut memukul apa? Gong kan begitu kan. Nah, jadi dari coba kita lihat ya. Nah, akan apa namanya? Memukul gong tersebut kan begitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ketika kita selesai menekan saklarnya kan begitu kan, atau kita selesai memutuskan apa namanya jangkar besinya daripada ini kan begitu kan. Nah, maka nanti magnetnya otomatis akan terputus kan begitu kan, akan terputus oleh siapa? Oleh si interruptor ya, interruptor. Nah, coba ini kita lihat penjelasannya ya. Coba lihat penjelasannya. Jika saklar ditekan maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu atau pemukul akan mengenai gong ya. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus akan mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Nah, jadi apa namanya? Jangkar besinya itu fungsinya apa? Untuk apa namanya itu? Memutus arus ya, untuk memutus arus di interruptor. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini nanti bisa dilihat nanti ya untuk bagaimana cara pembuatan rangkaiannya itu dia sebenarnya harus ada prakteknya kan begitu kan. Nah, tapi nanti cobalah apa namanya dilihat-lihat ya kan, di apa biasanya ada itu cara pembuatan rangkaiannya ya yang lebih hemat kan begitu kan. Nah,
Oke. Kemudian kita masuk ke relay ya, relay. Nah, relay ini apa? Relay itu adalah sebuah alat yang dengan energi listrik atau arus listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Nah, relay adalah sebuah alat yang dengan energi listrik arus kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar ya. Nah, jadi di sini relay itu adalah sebuah alat yang dengan energi listrik kecil ya dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Nah, jadi dia adalah sebuah alat yang bisa menghubungkan dan memutuskan listrik. Nah, jadi dia sama fungsinya dengan saklar. Nah, saklar. Nah, tapi kalau saklar kan dia digunakan untuk apa? Rangkaian yang berarus listrik kecil, kan begitu kan? Saklar di rumah itu kan dia digunakan untuk rangkaian listrik kecil. Tapi kalau dia untuk yang rangkaian listrik besar, nah itu dia menggunakan yang namanya relay ya, relay. Nah, relay. Nah, jika saklar ditutup, jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet. Nah, jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak di K. Nah, jadi jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak di K. Dan mengalirlah arus di rangkaian sekunder atau motor berputar. Nah, jadi kalau misalkan arus listriknya misalkan mengalir kan begitu kan, artinya tekan saklarnya, maka ini akan terjadi apa? Kontak di K, sehingga arus listrik tersebut mengalir di rangkaian sekunder ya, rangkaian sekunder, dan dapat menggerakkan sebuah motor berputar. Nah, jadi relay itu dia seperti ini ya. Nah, jadi dia fungsinya adalah untuk untuk sebagai saklar pada rangkaian listrik yang berarus besar. Nah, gaya pada penghantar berarus listrik. Nah, jadi penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Besarnya gaya ini bergantung pada kuat arus listrik, kuat medan magnet, panjang penghantar. Nah, jadi gaya pada penghantar berarus listrik itu dia penghantar itu maksudnya kawat tembaga misalkan kan. Nah, penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Nah, jadi penghantar yang ada dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Besarnya gaya ini. Nah, jadi ini udah kita bahas tadi ya. Jadi dipengaruhi oleh apa? Kuat arus listrik, medan magnet, sama panjang penghantar ya. Nah, jadi panjang penghantar itu juga mempengaruhi besarnya gaya magnet kan begitu kan. Nah, jadi penghantar itu dia bisa tembaga, bisa juga dia besi kan begitu kan. Nah, jadi tergantung panjang penghantarnya kan begitu kan. Jadi semakin panjang penghantarnya maka semakin kuat medan magnet yang dihasilkan ya. Oke. Nah, jadi ini kaidah tangan kanan tadi ya. Jadi untuk menentukan arah gaya magnet. Jadi kalau misalkan
tadi misalkan arah arusnya tadi misalkan apa namanya, arah arusnya misalkan ke depan ya, jari kan gitu kan, jari misalkan. Nah maka nanti dia ada namanya kutub utara yang di mana tadi, kutub utara yang di jempol, kemudian kutub selatan yang di bawah kan begitu kan. Nah kutub selatan dia yang di bukan yang di depan ya, depan sorry ya. Nah jadi kalau misalkan ini arah arus misalkan ke depan misalkan. Nah, jadi kutub utaranya adalah ke sana ya. Ini kutub utaranya. Kemudian kutub selatannya adalah ke sana ya, ke sana ya. Nah, ini dia. Nah, ini kutub selatannya. Ini kutub utara ke atas ya ini. Kemudian ini kutub selatannya ke sana ya. Nah ini dia apa namanya, kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Oke, sebentar ya. Nah jadi jadi itu adalah kaidah tangan kanan. Oke. Selanjutnya penggunaan gaya magnet. Nah, jadi gaya magnet yang timbul pada penghantar berarus listrik itu digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya motor listrik dan alat ukur listrik. Nah, jadi gaya magnet itu dia fungsinya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak ya. Jadi dengan tadi benda itu dialiri oleh listrik ya, maka dia akan apa? Maka dia akan otomatis ini apa namanya? Akan otomatis bergerak kan begitu kan. Jadi terjadilah di situ ada namanya gaya-gaya magnet. Nah, itu dia contohnya adalah motor listrik dan arus listrik. Oke, nah ini karena waktunya sudah selesai ya. Jadi untuk penggunaan gaya magnetik itu akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nanti bisa lagi diulang-ulang ya untuk apa namanya, slide yang sudah Ustaz jelaskan. Semoga dapat dimengerti ya. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.